Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Dwi Astuti, tempat kerja SD Tegal Sari Sanden, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kode etik dan nilai-nilai dasar etika publik. Kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan kode etik ASN, aktualisasi nilai-nilai dasar etika publik, manfaat penerapan etika publik, dan etika aparatur ideal di era demokratisasi. Materi yang pertama adalah tentang pelaksanaan kode etik ASN. Seperti yang kita tahu, kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Nah, berikut akan saya paparkan terkait dengan kode etik aparatur sipil negara. Beberapa kode etik ASN yang harus kita ketahui, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar etika publik. Berikut akan saya paparkan nilai-nilai dasar etika publik yang harus atau yang ada dalam Undang-Undang ASN. Aktualisasi nilai dasar etika publik. Ada setidaknya 14 nilai dasar etika publik, yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak,
membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, serta meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Permatanya dulu, gimana kabarnya hari ini? Selanjutnya, kita akan membahas tentang etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, tindakan atau keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab dalam pelayanan publik. Nah, di sini saya akan juga memaparkan manfaat dari pelaksanaan etika publik. Manfaat penerapan etika publik. Ada beberapa manfaat penerapan etika publik. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai sesama mitra. Kedua, berperilaku santun, rendah hati, serta memberikan kedamaian. Yang ketiga, mengutamakan kepribadian yang utuh. Keempat, kreatif, menciptakan gagasan baru. Yang kelima, tampil dengan karya yang lebih baik. Dan yang keenam adalah tindakan luas dan berorientasi pada prinsip keseimbangan. Bahasan kita yang terakhir adalah terkait etika aparatur ideal di era demokratisasi. Etika aparatur ideal di era demokratisasi mencakup kepekaan terhadap lingkungan strategis, pengayom dan pelindung moral masyarakat, keterbukaan pikiran, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.